Halo semuanya, balik lagi di Halo Mupi. Gimana kabar kalian para pecinta film? Nah, kali ini Mimin akan merangkum salah satu film yang sangat-sangat menegangkan. Tapi tenang, ini bukan film hantu, melainkan film tentang sebuah keluarga yang terjebak selama 5 tahun di dalam rumahnya sendiri. Coba bayangin bagaimana cara mereka bertahan hidup, makan dan minum selama itu. Nah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jason yang sedang asik memancing. Namun siapa sangka cuaca yang tadinya tenang mendadak berubah ekstrim dan memaksa Jason untuk segera pulang ke rumah. It was a Sunday, the day the rain came, and we learned just how. Kemudian sesampainya di rumah, kedua anak mereka menagih janji Jason untuk pergi membeli pohon Natal. Mereka pun bersiap-siap untuk pergi, akan tetapi saat mereka membuka pintu rumahnya malah terkunci. Mereka semua kemudian mencoba untuk membuka jendela, akan tetapi juga terkunci. Jason pun kemudian mencoba untuk memecahkan kaca rumahnya, akan tetapi kaca itu seolah-olah ditutup oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun ternyata semua kejadian yang menimpa mereka ini ternyata juga dirasakan oleh tetangganya yang ternyata rumah mereka juga terkunci. Melihat itu, Anna sangat khawatir tentang kejadian aneh yang menimpa mereka. Jason kemudian mencoba untuk menenangkan istrinya dan menunjukkan pistol yang baru saja dibeli secara diam-diam. Ternyata ia membeli pistol itu karena beberapa hari sebelumnya ia bermimpi bahwa keluarganya tidak aman. Entah tidak aman dari siapa. The Richardsons across the street. I've been having this nightmare. What? Malam harinya di saat yang lain tertidur, Jason mencoba untuk membuka pintu rumahnya secara paksa, akan tetapi usahanya sia-sia. Ternyata hujan yang turun itu menciptakan semacam penghalang yang melindungi rumah mereka, dan mereka baru sadar bahwa mereka semua terkurung di dalam rumahnya sendiri. Gong banget deh. I don't know. Untuk itu mereka semua memutuskan untuk menghemat bahan makanan yang ternyata hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Jason kemudian mengajak anaknya bermain sambil belajar di dalam rumah agar kedua anaknya tidak bosan. Salah satunya dengan belajar memotong ikan dengan benar menggunakan boneka. 1 minggu berlalu, mereka semua masih terjebak di dalam rumah mereka masing-masing. Jason berkomunikasi dengan tetangganya bernama Mac yang ternyata merupakan dokter gigi. Mereka berdua sempat bercanda sampai Mac mengatakan bahwa persediaan makanannya benar-benar sudah habis. Slice down the middle. Dad. 2 minggu kemudian, Jason dan istrinya serta kedua anaknya berdansa bersama untuk mengisi kebosanan mereka. 1 bulan kemudian, persediaan makanan mereka mulai menipis. Meski begitu, Anna berusaha membuatkan kue dari bahan ala kadarnya. Bahkan di malam hari itu, Jason mengajak istrinya untuk sebat ganjoy agar bisa melupakan kejadian aneh yang menimpa mereka. Christmas cookies. Keesokan harinya bertepatan dengan hari Natal, Ruth dan Graham membuka kado yang menurut mereka berasal dari Sinterklas. Graham kemudian memberikan sebuah kado kepada ibunya yang ternyata berisi 1 buah tomat hasil tanaman sang ibu yang akhirnya berbuah meskipun hanya sebiji kecil lagi, menjadi secercah harapan bahwa mereka masih bisa bertahan hidup. Oh my gosh. Namun nasib tragis dialami oleh tetangga mereka yang sudah kehabisan makanan hingga metong kelaparan. Sementara keluarga Jason sendiri juga diuji ketika anjing kesayangan mereka yang bernama Ujang kehabisan obat dan makanan. Dan bisa saja beberapa hari ke depan Ujang akan metong. Just hold it together for me. Dad, what's happening? Dad. Malam harinya saat Ruth sedang tengah asik bermain, ia tiba-tiba mendengar sesuatu di balik jendela. Setelah Ruth membuka gorden tersebut, ternyata itu adalah tetangganya yang bernama Bondol yang mencoba untuk meminta tolong kepadanya. Di saat itulah ia kemudian ditarik oleh sesuatu yang mengerikan. Entah apa itu.
Keesokan harinya saat mereka sedang asik berolahraga, tiba-tiba pondasi ceropong asap di rumahnya runtuh karena ukuran ceropong itu terlalu kecil dan tubuh Jason serta istrinya tidak muat untuk masuk ke sana. Anak perempuannya Ruth akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan mengecek keadaan lewat ceropong asap tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Jason pun mengizinkan anaknya untuk melakukan hal itu. Dan ternyata ceropong asap itu sama sekali tidak dilindungi oleh dinding aneh yang melindungi rumah mereka, membuat harapan mereka untuk bertahan hidup kembali ada. Anything. You're right, Dad. I can feel the air and everything. Namun di tengah situasi itu, anjing kesayangan mereka yang bernama Ujang justru sekarat karena persediaan obat-obatan dan makanan sudah habis. Akhirnya dengan sangat terpaksa dan berat hati, Jason harus Ujang dengan pistolnya agar hewan kesayangannya itu tidak merasakan sakit, dan menjadi salah satu pilihan pahit yang harus diambil oleh Jason. Ditambah lagi karena persediaan makanan mereka juga hampir habis, Jason serta istrinya kemudian terpaksa menjadikan Ujang sebagai santapannya untuk bertahan hidup tanpa memberitahu kedua anak mereka. Sedangkan usus dan isi perut si Ujang dibuang keluar ke ceropong untuk diberikan ke serigala yang muncul di luar rumahnya. Malam hari itu hujan tiba-tiba turun sangat deras. Seperti biasa ketika hujan turun, mereka menutup korden jendela. Namun saat itu Ruth yang berusaha mengambil tanamannya di jendela justru dikejutkan dengan kemunculan makhluk aneh besar tinggi dan sangat-sangat menyeramkan. Dan inilah yang terjadi. 3 bulan kemudian persediaan makanan mereka benar-benar habis. Namun Ruth masih saja merasa lapar dan bahkan memohon kepada ibunya untuk diberi makanan sedikit saja. Meski Anna melarangnya membuka kulkas, Ruth dengan nekat membukanya, dan setelah dibuka, kulkas itu ternyata sudah kosong melompong tanpa ada makanan sama sekali, membuat harapan mereka untuk bertahan hidup seolah-olah benar sudah habis. Meski begitu, Jason berusaha meyakinkan istrinya Anna bahwa mereka pasti bisa melalui hal ini, dan ia berjanji akan menemukan cara agar mereka semua selamat. Di saat itulah Graham anaknya datang sambil membawa ikan kesayangannya yang sudah dipotong-potong, berharap itu bisa menyambung hidup mereka. I'll figure this out. Come here. Tak lama berselang, Jason mendapati usus serta bagian dalam tubuh Ujang ternyata telah dimakan oleh hewan lain. Oleh sebab itu, ia mencoba membuat jebakan dengan menggunakan sisa tubuh Ujang sebagai umpan. Sayangnya jebakan pertama itu tidak berhasil, sehingga ia memutuskan membuat jebakan baru. Kali ini jebakannya sempat mengenai target, namun sayang 1000 sayang, talinya malah putus. Akibat kegagalan itu, mereka terpaksa berpuasa selama 1 hari penuh. Anna yang melihat suaminya Jason tidak makan sama sekali selama seharian, kemudian membawakannya makanan agar ia kembali semangat membuat jebakan. Di saat itulah Jason mendadak mempunyai ide cemerlang untuk membuat jebakan baru menggunakan wortel. Kali ini jebakannya benar-benar berhasil dan seekor tupai masuk ke dalam perangkap. Berkat buruan itu, Jason, istrinya, dan kedua anaknya yang sempat seharian kelaparan akhirnya bisa kembali menikmati makanan lezat berupa daging tupai. Sehingga rasa putus asa yang sempat melanda kini berubah kembali menjadi semangat kuat untuk bertahan hidup. Akhirnya sang istri Anna mempunyai ide berlian untuk menanam kembali berbagai sisa makanan yang mereka kumpulkan sebelumnya, seperti sisa tomat dan makanan lainnya. Sisa-sisa itu awalnya ditanam di dalam pot-pot kecil sebelum akhirnya dipindahkan dan ditanam langsung di lantai rumah mereka. Sambil menunggu tanaman-tanaman tersebut tumbuh dan berbuah, Jason tetap konsisten berburu melalui ceropong asapnya demi kelangsungan hidup mereka. Hari demi hari mereka berempat habiskan bersama di dalam rumah itu, sampai suatu ketika aliran listrik mendadak mati total. 5 tahun kemudian, kerja keras mereka terbayar lunas. Tanaman-tanaman di lantai rumahnya itu kini akhirnya berbuah lebat, dan persediaan makanan mereka pun sudah sangat cukup untuk kebutuhan selama beberapa bulan ke depan. Namun masalah baru tiba-tiba muncul ketika Anna menemukan tanda-tanda bahwa rumah mereka sepertinya akan amblas. Sayangnya Jason justru tidak terlalu memperdulikan peringatan itu dan malah lebih bersemangat menunjukkan keberhasilannya menghidupkan kembali mesin mobilnya yang sudah metong total selama 5 tahun.
Namun Graham anaknya sama sekali tidak mengapresiasi usaha ayahnya. Ia justru mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh sang ayah adalah hal yang sia-sia. Perkataan itu membuat ayahnya berkecil hati sekaligus marah. Lalu menyahut, "Jika kau ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka bantulah ayah untuk mengambil embun keesokan harinya," ujarnya. Namun Graham dengan santai menjawab bahwa ia tidak perlu melakukan hal itu karena persediaan makanan dan minuman mereka sudah sangat banyak dan berlimpah, ujarnya lagi. Perkataan tersebut konten membuat sang ayah langsung murka dan berkata bahwa selama ini mereka masih bisa bertahan hidup itu berkatnya. Everything is gone. We survive because I fight for us. Don't show us your stupid car. Keesokan harinya Jason marah-marah kepada kedua anaknya karena mereka berdua mulai lengah dalam menutup gorden jendela. Dan saat itulah makhluk itu tiba-tiba muncul dan ingin membuka pintu rumah. Mereka semua kemudian langsung bersembunyi dari makhluk itu. Di saat itulah mereka kemudian melihat sosok makhluk misterius yang berbadan sangat besar yang langsung merusak tanaman-tanaman yang mereka sudah buat selama ini. Beruntung makhluk itu segera pergi dari sana sebelum menyakiti mereka. Entah apa yang membuat ia pergi. Jason pun mencoba untuk membuka pintu, berharap pintu itu tidak lagi terkunci. Namun sayang seribu sayang, mereka masih terjebak di dalam rumah mereka sendiri. Ditambah lagi semua tanaman mereka kini sudah kering kerontang dan sisa persediaan makanan mereka pun benar-benar habis. Melihat kondisi tersebut, Jason berkata kepada Anna bahwa mereka bisa menanamnya kembali dan Jason meyakinkan bahwa semua masalah itu bisa diatasi. Mendengar hal itu, Anna justru frustasi bahkan marah sambil mengatakan bahwa persediaan air minum mereka saat ini hanya cukup untuk 3 hari saja. Anna bahkan juga menegaskan bahwa mereka bisa bertahan hidup sampai sejauh ini bukanlah karena Jason, melainkan berkat ceropong asap rumah mereka dan semata-mata karena keberuntungan. Sedih banget sih jadi Jason. It's not gonna come to that. Sementara itu di sisi lain, Rod mencoba memegang seekor berang-berang yang tertangkap di dalam jebakan milik ayahnya. Namun naas saat kedua orang tuanya tengah sibuk bertengkar, tangan Rod tiba-tiba digigit oleh hewan tersebut. Ternyata setelah digigit oleh berang-berang itu, tangan Ruth langsung terinfeksi. Karena putus asa, Jason kemudian memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke pintu garasi sampai ia pun akhirnya terluka. Meski begitu, Jason tetap berusaha untuk mencari jalan keluar dari rumahnya dalam keadaan pusing kelinger. Dan karena kelinger tersebut, mereka akhirnya berhasil menemukan jalan keluar sebuah lorong pipa pembuangan air yang ternyata terhubung ke semua rumah, termasuk rumah dokter gigi yaitu Max. Dan di sana mereka pasti akan menemukan antibiotik untuk Ruth. Antibiotics. Anna pun bertekad untuk mengambil antibiotik tersebut ke rumah Max melalui terowongan itu, sedangkan Jason dan Graham mengawasi Anna melalui kamera yang ditaruh di atas lampu yang dibawa Anna. Beberapa saat kemudian Anna berhasil masuk ke dalam rumah Max, namun hujan tiba-tiba mulai turun dengan deras, yang berarti makhluk mengerikan itu bisa saja muncul kapan saja di belakang atau di depannya. Di dalam rumah Max, Anna berhasil menemukan persediaan minuman serta obat antibiotik. Ia pun buru-buru bergegas untuk keluar dari sana, dan benar saja begitu ia melangkah keluar, makhluk itu tiba-tiba langsung muncul dan mencoba menyerangnya. Anna dengan sigap segera berlari masuk ke lorong, dan di saat itulah ia melihat sosok asli makhluk tersebut yang ternyata adalah seekor kraken. Setelah berhasil kabur dari kraken tersebut, Anna kemudian bergegas kembali untuk memberikan antibiotik itu kepada Ruth. Tidak lama kemudian Jason meminta Anna untuk bersiap dan bersembunyi di atas loteng rumah bersama anak mereka jika makhluk itu muncul lagi. Sementara Jason sendiri akan berjaga di luar untuk menghadapi kraken itu, dan ia bahkan berpesan agar apapun yang terjadi, mereka tidak boleh keluar atau mendekatinya. Mendengar rencana itu, Graham anaknya tiba-tiba muncul dan menolak rencana ayahnya berdiam diri bertahan di dalam rumah itu. Ia lebih memilih mengambil risiko sekecil apapun daripada hanya pasrah menunggu. Mendengar tekad anaknya, Jason akhirnya setuju. Mereka pun langsung bersama-sama menyiapkan rencana dan strategi matang untuk menjebak serta menangkap kraken tersebut. No matter what you hear, And open that door.
Setelah persiapan jebakan itu selesai, hujan tiba-tiba turun sangat deras dan kali ini berakibat fatal karena rumah mereka langsung mengalami kebanjiran parah. Ditambah lagi Kraken itu tiba-tiba muncul, mereka kemudian langsung melancarkan jebakan tersebut yang membuat Kraken itu mengamuk. Mereka semua kemudian memutuskan untuk naik ke atas loteng untuk kabur dari Kraken itu. Di saat itulah Graham mencoba untuk mengambil harpun yang tertinggal milik ayahnya di dapur sewaktu diserang oleh Kraken tersebut. Setelah berhasil mengambil harpun tersebut, mereka berempat kemudian langsung menuju ke atas loteng yang ternyata loteng itu juga terkena banjir. Di saat itulah Kraken itu muncul dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menjebak Kraken tersebut, Jason memaksanya untuk membuka pintu. Jika tidak, ia akan mengkaknya. Namun anaknya Ruth melarangnya karena jika ayah mengkaknya, maka mereka berempat tidak akan bisa keluar dari rumah tersebut. Mendengar hal itu, Jason kembali mengingat perkataan Ruth sewaktu kecil bahwa ternyata makhluk itu selama ini tidak ingin menyakiti mereka, melainkan ingin berkomunikasi dengannya. Akhirnya Jason kemudian melepaskan Kraken tersebut. Kraken itu pun akhirnya membukakan mereka pintu. Namun mereka justru dikepung oleh Kraken-Kraken yang lainnya yang mencoba memangsa mereka. Di saat itulah bos Kraken itu menyuruh koloninya untuk tidak menyakiti Jason dan keluarganya. Akhirnya setelah 5 tahun terjebak di dalam rumahnya sendiri, mereka berhasil terbebas dan mendapati kota tempat tinggalnya telah tenggelam sepenuhnya. Mereka kemudian meninggalkan kota itu menggunakan perahu milik tetangga mereka bernama Johnny. Dan apakah hanya mereka berempat yang masih hidup? Jangan tanya saya tidak tahu, saya bukan sutradaranya.